Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang karma untuk pelakor yang pernah merebut pasangan kamu. Ya, oke, sebelum aku mulai, seperti biasa, aku mau bilang bahwa readingan aku ini bersifat kolektif ya. Yang artinya tidak semua orang yang video saya ini akan cocok dan resonate dengan pembacaan aku. Ya, lalu energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang disebut vice versa. So, kalau reading ini nggak resonate, jangan baper banget ya, dan jangan marah-marah. Aku pernah nemuin komen ada yang marah-marah ya. Oke, seperti biasa, apabila kalian ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa private reading dengan aku ya, dengan menghubungi WhatsApp aku di description box. Oke, ini ada 3 file. File pertama, ikat rambut warna pink ya. Lalu file kedua, jepitan mawar. Lalu yang ketiga, cermin. Ya. Oke, aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari yang pertama ya. File pertama, jepitan rambut warna pink. Oke, kita lihat camnya dulu. Nah, pas. Oke, camnya pertama untuk zodiak Aries, ada Pisces, ada Aquarius, ada Pisces lagi. Oh, Pisces ada 2, berarti energinya besar di Pisces juga ya, paling besar. Inisial namanya ada K. Ini I ya, tapi susah berdirinya. Ini I. Lalu ada Z dan ada H. Ya. Inisial nama kamu atau orang yang kamu dealing. Untuk jam zodiak kamu atau jam zodiak orang yang kamu dealing ya. Misal di sini camnya nggak ada kamu atau pasangan kamu. Tapi kalau kamu ketangkap energi kartunya, coba buka aja ya, dengerin. Biasa kayak gitu, ketangkap dari energi kartu. Oke, kita buka. File pertama. Karma untuk pelakor yang pernah merebut pasangan kamu. Oke, aku lihat dulu ya. Kalau aku lihat di sini ya, memang sudah tabiatnya dia berbuat seperti itu. Ya. Karena apa? Karena memang sikap dia emang kayak gitu. Ya. Jadi emang udah pribadinya dia kayak gitu. Jadi sering mengganggu pasangan orang lain di sini ya. Jadi aku lebih ngeliat sih ke arah pelakor ini yang memang genit. Ya. Yang emang suka ngerebut pasangan orang lain. Karena apa? Karena sudah bawaannya seperti itu. Ya. Jadi misalnya nih, si pelakor ini melihat ada hubungan orang kelihatannya romantis dan dia melihat dari sisi orang tersebut banyak uang. Ya, atau kaya raya. Nah, sebenarnya masih pelakor ini nggak cinta. Aku lihat dia nggak ada cinta atau perasaan sayang sama sekali. Tujuan utamanya ini lebih ke arah uang. Ya, karena dia ingin memanfaatkan pria atau wanita tersebut. Ya, jadi dia kayak mengacaukan hubungan orang. Karena apa ya? Karena dia seneng kayak gitu. Emang dia suka ganggu hubungan orang, tapi cuma memanfaatkan harta kekayaan yang dia gebet. Dan aku melihat si pelakor ini tuh gak peduli soal perasaan kamu terhadap suami atau istri atau pacar yang dia rebut. Ya, dia gak peduli sama sekali dengan perasaan kamu. Yang diutamakan yaitu uang. Ace of Pentacles itu uang, itu tujuan utamanya. Dan aku melihat memang dia ini cukup tidak baik ya. Dan aku melihat rada bandel. Ya. Bandel. Jadi aku melihat sih ya, dia bukan hanya merebut pasangan kamu, tapi dia juga merebut pasangan orang lain juga. Ya, jadi bukan pasangan kamu aja yang direbut, tapi orang lain juga. Nah, itu tujuan utamanya apa? Uang. Dia nyamperin itu cuma karena
satu, uang aja, gak lebih dari itu. Kalau untuk sebagai misalnya dinikahi dan sebagainya, ya fokus utama cuma uang. Misal pasangan dia ini, si pelakor ini sudah jatuh miskin atau bangkrut, ya si pelakor ini bakal ninggalin. Karena apa? Karena orang tersebut sudah nggak punya apa-apa. Ya, jahat loh, jahat banget kan. Oh my god, amit-amit kita dijauhkan dari orang seperti itu ya. Udah ngacauin hubungan orang dan dia tega bisa memperlakukan orang seperti itu. Terlalu jahat menurut aku. Dan di sini aku lihat ada Nine of Wands. Dia ini berani dan dia tuh nggak peduli banget sama omongan orang-orang, misalnya dicap pelakor dan sebagainya, dia nggak peduli. Dan karma yang dia terima itu karena telah merebut pasangan kamu, dia akan kesepian. Dia akan kesepian karena orang tidak akan mempercayai dia lagi. Karena orang-orang terdekat dia, misal orang-orang baik itu akan menjauhi dia. Jadi ibaratnya dia akan susah mendapatkan teman yang baik. Mungkin kategori teman yang kurang baik ya pasti akan nemenin dia, karena satu jalur ya, satu energi, sama-sama tidak baik. Tapi kalau teman-teman yang baik, orang-orang yang baik, itu akan menjauhi dia, sehingga membuat diri dia kesepian. Dan aku melihat dia nantinya dia akan terjerumus pada pergaulan yang lebih parah yang dia alami sekarang. Mungkin sekarang dia pergaulannya merebut suami orang atau istri orang, seks bebas dan sebagainya. Tapi nanti kedepannya itu bisa lebih dari itu ya. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa mau menasehati dia. Jadi ibarat orang-orang tuh kayak udah benci, udah kesel sama dia, jadi pada ngejauhin. Jadi kayak buat ngasih nasihat juga kayaknya udah pada lepas tangan ya, bodo amatan. Nah, itu dia yang file pertama ya, semoga resonate ya. Oke, aku lanjut ya ke file kedua. Kalau nggak resonate, coba cek file kedua atau file ketiga ya. Oke, file kedua warna merah ya, jepitan mawar. Kita lihat dari camnya. Oke. Untuk zodiak camnya ada Pisces, ada Aries, ada Scorpio, dan ada Gemini. Dan untuk inisial cam namanya ada E, ada U, ada N, dan ada H. Ya, bisa untuk kamu atau orang yang kamu dealing atau si pelakor tersebut ya. Jadi bisa dari mana aja. Kalau nggak ada inisial namanya atau cam zodiaknya, kalau kamu ketangkap dari energi kartunya, coba dengerin aja ya. Biasanya ketangkap dari energi kartu. Oke, file kedua. Oh. Oke. File kedua. Karma untuk pelakor yang pernah merebut pasangan kamu. Kalau aku lihat di sini ya, The Emperor pertama. Kedepannya aku lihat karma yang akan dia terima itu, dia akan susah mendapatkan pasangan yang baik. Ya, aku melihat berkali-kali dia dekat dengan seorang pria atau wanita, dia yang akan ditinggalkan dan selalu dikecewakan. Ibarat tuh kayak lawan jenis itu kayak nggak mau gitu nyeriusin dia, kayak yang nggak mau buat komitmen serius ya. Jangankan untuk menikah, untuk komitmen berpacaran aja mereka kebanyakan nggak mau. Jadi itu antara apa yang dia dapatkan. Setelah dia mendapatkan pasangan, dia akan ditinggalkan oleh pasangan terus. Apalagi pasangan yang baik ya, yang memiliki kepribadian yang baik. Orang-orang seperti itu, mereka akan meninggalkan si pelakor ini. Karena mereka merasa bahwa si pelakor ini memiliki energi yang tidak baik. Ya,
Meskipun si pelakor ini sudah berubah dan sebagainya, yang namanya karma itu nggak bisa dihindari. Suatu saat, namanya pelakor, itu pasti akan terima karma apa yang dia perbuat. Ya, jadi yang kulihat ke depannya, banyak orang mungkin si pelakor ini dekat sama seseorang, tapi seseorang tersebut akan ninggalin dia ya. Lebih tepatnya akan ngecewain dia, memainkan hati dia, ya, menyelingkuhi dia, ada juga seperti itu. Jadi lebih seperti itu ya. Jadi mungkin apa yang pelakor ini lakukan dulu dibales oleh lawan jenis yang lain. Ya mungkin sekarang dia memiliki pasangan, nah pasangannya sekarang itu akan nyelingkuhin dia, akan mainin hati dia, intinya nggak mau serius sama si pelakor ini, jadi digituin terus menerus ya. Nah, dan aku lihat energi lain, ada the tower ya, banyak blok dalam hubungan dia ini. Tidak hanya pasangan yang nggak mau serius sama dia, yang mainin hati dia, ibaratnya itu mendapatkan pasangan nggak pernah benar ya. Dan kedua, energinya itu banyak blok dari keuangan. Perlahan-lahan keuangan itu akan menjauh dari diri dia ya. Jadi usaha yang dia lakukan, mau dia seorang entrepreneur, mau dia kerja atau dimanapun, aku sih lebih ngeliat ke arahnya banyak yang bangkrut ya. Jadi banyak yang sulit dalam keuangannya, banyak yang susah dalam keuangannya ya. Jadi ibaratnya itu rezeki itu gak mau nyamperin dia ya. Jadi rezeki itu bakalan kabur. Orang-orang baik itu rezeki akan mengalir dengan seiring waktu. Tapi untuk si pelakor ini, karmanya rezeki itu akan kabur ya, gak mau deket-deket dia. Nah itu dia ya. Karena apa? Karena perbuatan dia sendiri. Kenapa dia kayak gitu ya? Jadi gimana mau mendapatkan uang, gimana rezeki mau mendekat kalau kamunya pernah melakukan perbuatan asusila, merebut pasangan orang lain? Apakah dikategorikan baik perbuatan seperti itu? Tidak kan? Nah makanya mungkin semesta mempunyai cara bagaimana memberikan pelajaran untuk orang seperti ini ya. Makanya dia diberikan keuangan yang tipis ya. Jadi dalam segi finansial dia sulit. Lalu di sini Six of Pentacles ya, rezeki nggak akan mengalir dengan baik. Jadi banyak yang tersendat-sendat ya, banyak yang tersendat-sendat. Aku lihat sih lebih banyak masalah banget, nggak hanya keuangan dan pasangan aja, tapi mungkin dari keluarga juga. Mungkin ada, aku ngerasa energinya lumayan kuat ya. Mungkin si pelakor ini akan diusir oleh orang tua atau keluarganya sendiri, dan banyak menjadi bahan omongan oleh para tetangga. Six of Cups ya, dia akan menjadi bahan omongan di tetangga-tetangga, orang terdekat dia. Jadi banyak banget yang mencap si pelakor ini buruk. Ya iyalah, karena apa? Karena dia pernah melakukan perbuatan yang nggak baik tuh. Orang-orang gimana mau senang berteman sama dia kalau dia aja kayak gitu ya. Jadi dia banyak diomongin oleh orang-orang, jadi digunjingin ya, seperti secara nggak langsung itu kayak dibully. Maaf ya, kayak sekarang ini yang aku dengar ya, dasar pelakor gitu ya, wanita yang nggak baik, dasar pria yang nggak baik, perebut suami orang, perebut istri orang. Nah kata-katanya seperti itu ya. Nanti banyak banget ya ngomongin dia kayak gitu ya. Itu sih yang file kedua, memang karmanya berat sekali ya. Ya sesuai lah dengan perbuatannya yang seperti itu ya, udah ngerebut pasangan kamu, itu dia juga jahat ya. Oke, itu file kedua, semoga resonate ya. Kalau nggak resonate coba cek file pertama atau file ketiga. Oke, file terakhir, file ketiga, cermin ya. Oke, sebelum aku buka kita lihat jamnya. Oke, pas.
camnya, ada zodiaknya, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Scorpio, ada Taurus ya. Inisial namanya ada U, ada W, ada V, dan ada G ya. Bisa untuk kamu, untuk orang yang kamu dealing, atau untuk si pelakor tersebut dari segi camnya ya. Tapi misalnya nggak ada di sini, ya udah kamu coba dengerin aja kartunya ya. Biasa dari energi kartunya yang kepanggil. Oke, aku buka kartunya ya. File ketiga, file terakhir. File ketiga, karma untuk pelakor yang pernah merebut pasangan kamu. Oke, di sini aku lebih ngelihat sih banyak atasan ya, maksudnya kayak kepala gitu yang posisinya di atas. Itu banyak yang nggak percaya sama dia ya. Dalam hal mencari pekerjaan, aku ngeliat dia agak kesulitan ya, karena banyak mungkin dari perusahaan itu agak sulit menerima orang seperti ini. Atau mungkin dia kerja sama orang sebagai karyawan toko. Nah, banyak para bos-bos toko ini kayak nggak seneng dengan orang seperti ini ya. Jadi kalau kata orang tuh bangke ditutupin, lama-lama ya ketahuan juga ya. Meskipun dia nggak kenal, bos-bos itu nggak kenal, tapi secara energi itu beda loh. Kalau orang yang berbuat yang nggak baik, energi dari badannya itu udah beda. Kamu paham kan namanya aura negatif sama aura yang positif. Nah, ibarat kalau aku melihat dari aura yang dikeluarkan oleh si pelakor ini lebih ke arah negatif. Karena apa? Karena dia pernah melakukan perbuatan asusila kan, dengan merebut pasangan kamu ya. Jadi dia nanti tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang bos seperti itu ya. Jadi dia banyak yang tidak dipercayai. Jangankan bos, dari teman-teman atau kolega seperti itu, aku ngeliat sih banyak yang nggak percaya sama dia ya. Jadi ibarat tuh banyak yang mungkin menjauhi dia secara nggak langsung. Dan dari segi keagamaan, the Hierophant, dia akan kehilangan agamanya demi sedikit demi sedikit. Maksudnya itu kehilangan agama itu kehilangan akhlaknya ya, kehilangan kepribadiannya. Jadi tuh kian lama kepribadiannya itu kayak jauh dari agama. Dan aku melihat ya mungkin ya dari situ siapa sih, mungkin ya panutan kita ya, semesta juga kan gak akan seneng dengan orang yang seperti ini, karena orang seperti ini sudah jauh dari yang di atas ya. Jadi dari secara agama pun dia akan benar-benar akan menjauh, tidak dipercaya oleh bos atau atasan atau rekan kerjanya sendiri ya. Dan aku ngeliat nih ya, ada Ace of Cups sama Five of Wands, kartu kedua ini terakhir. Aku ngeliat nanti dia jadi banyak banget berantem dengan orang-orang. Lebih tepatnya sih dia lebih sering dimaki-maki oleh orang lain yang pernah dia rebut pasangannya. Misal ya, dia pernah merebut misalnya pasangan si A ya. Nah, si B ini marah dong ya sebagai pasangannya. Nanti si B ini banyak yang datang ke dia ya. Tidak hanya B, tapi pasangan-pasangan lain yang pernah dia rebut seperti itu. Jadi banyak banget yang datangin dia buat apa? Buat maki-maki dia. Misalnya nih, dia ini perempuan ya, dia merebut suami orang atau merebut pacar orang. Nah, yang sebagai istrinya atau perempuan pacarnya otomatis bakal datengin dia ini untuk apa? Yaitu untuk maki-maki dia, marah-marahin dia. Otomatis kayak ngebuat orang-orang di sekelilingnya jadi tahu ya. Jadi orang-orang di sekelilingnya akan tahu informasi kepribadian si pelakor ini
ya. Itu kian lama namanya bangke, ditutupin lama-lama ketahuan juga. Akhirnya perbuatan dia kelihatan semuanya, ya. Mungkin dia sembunyi-sembunyi dengan memakai topeng bahwa dia adalah orang yang baik, tapi nyatanya kan enggak, ya. Jadi lebih ke arah situ karmanya, ya, untuk file ketiga. Itu aja ya, semoga resonate ya file ketiga. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Kalau nggak resonate coba cek file pertama atau file kedua, ya. Bantu share, subscribe channel aku ya. Bye.